Reka mengeluarkan kontrak yang telah dia persiapkan dan melemparkannya ke Shanks. Shanks menandatangani tanpa ragu-ragu. Reka menyimpan kontrak dan berkata, "Sekarang, mari kita buat perjanjian lain. Jawab aku sebuah pertanyaan, jika aku puas, aku akan beri kamu 10 menit lagi untuk melarikan diri." Shanks buru-buru berkata, "Pertanyaan apa?" "Reka, siapa master di belakangmu?" Shanks tersenyum, "Maaf, aku tidak dapat jawab pertanyaanmu. Di mata master, aku hanya orang lemah, tidak punya memenuhi syarat untuk hubungi dia secara langsung. Biasanya, dia sampaikan instruksi kepadaku melalui perantara." Reka berpikir, seorang staf wilayah militer bahkan tidak memenuhi syarat untuk menghubunginya. "Sepertinya master di belakangmu adalah dewa yang hebat. Pertanyaan terakhir, siapa perantara antara kamu dan mastermu?" Shanks menggelengkan kepalanya lagi, "Maaf, aku tidak akan menjawab. Jika aku mengkhianati perantara, perantara itu pasti akan bunuh keluargaku. Bahkan jika aku mati, aku juga tidak bisa melibatkan keluargaku." Reka menghela nafas, "Beri kamu kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya. Aku juga tidak ada cara lain." Ketika menyangkut keselamatan keluarganya, dia tahu bahwa Shanks pasti tidak akan mengatakan apa-apa. Dia juga tidak bertanya lagi dan melakukan sesuatu yang tidak berguna. Dia mengeluarkan ponselnya, menyalakan timer, dan berkata, "Hitung mundur 10 menit dimulai." Shanks tiba-tiba melompat, bergegas ke jendela, melompat keluar dan menghilang dalam sejenak. Bagaimanapun, dia adalah seorang perwira, tentu saja keterampilannya sangat bagus. Tamara berkata dengan hati-hati, "Kamu biarkan Shanks pergi begitu saja." Reka tersenyum dengan menghina, "Biarkan dia pergi. Kamu pikir terlalu banyak, dia tidak bisa melarikan diri. Dia sudah menyuruh Lone Wolf dan Lonely Wolfie untuk mengepungnya. Jika kedua jenderal ini tidak dapat menangkap Shanks, mereka bisa pergi ke departemen logistik untuk memberi makan babi." Reka membawa keduanya kembali ke ruang KTV. Hendro tidak bergerak dan tidak melakukan sesuatu terhadap Tokia. Tapi Astina menangis kepada wartawan tentang perilaku bajingan Reka. Kemampuan akting Astina sangat bagus, menangis dengan sangat sedih, orang yang mendengarnya pun menangis, banyak wartawan yang memandangnya dengan simpati. Terutama wartawan yang mengenakan kacamata kawat emas, memarahi Reka untuk menghibur Astina. Reka memutar bola matanya kepada kacamata kawat emas itu dengan marah. Kacamata kawat emas adalah wartawan media atas nama Shanks, sekarang Shanks telah berikan media kepada dirinya sendiri. Dengan kata lain, kacamata kawat emas ini sekarang adalah karyawannya sendiri. Seorang karyawan memarahi bos di depan umum, tunggu dipecat saja. Hendro mengerutkan kening ketika melihat Reka kembali sendirian, Shanks mans. Kemana perginya? Tapi, masalah mendesak sekarang adalah menangkap Reka. Dia segera memerintahkan, "Kemari, tangkap Reka dan Tokia." Tokia memegang tangan Reka dengan panik, "Gimana? Gimana?" Reka dengan pelan menepuk debu di bahu Tokia dan berkata, "Tuan Hendro, kenapa kamu tangkap kita?" Hendro, jelas-jelas sudah tahu masih tanya. Fakta kalian menggunakan narkoba sudah jelas, apalagi yang ingin kalian perdebatkan. Reka, mata kamu yang mana melihat kita menggunakan narkoba? Hendro, sungguh keras kepala. Inspektur, sampel darah Tokia dan Astina telah selesai dites, kan? Inspektur buru-buru berkata, "Baru saja selesai." Hendro, ayo, umumkan hasil tesnya. Inspektur mengambil hasil tes dan berkata, "Setelah pengujian, sampel darah Nona Tokia negatif dan sampel darah Nona Astina positif." Dengan kata lain, dalam tubuh Nona Astina memiliki obat-obatan, tetapi Nona Tokia tidak. Tokia menghela nafas panjang. Tapi bola mata Astina hampir keluar, "Omong kosong, kamu omong kosong." Inspektur sialan, ini pun bisa salah. Aku tidak pernah sentuh narkoba, bagaimana bisa ada narkoba di dalam tubuhku? Inspektur memelototi Astina, "Jika tidak puas dengan hasilnya, kamu bisa mengadu kepada petinggi. Jika kamu berani menghina kami lagi,
kami tidak keberatan mengambil tindakan hukum. Astina tidak bisa bernafas, hampir pingsan. Wajah Hendro menjadi pucat, dia juga tidak bisa menerima hasilnya. Dia berkata dengan hati-hati, "Inspektur, apakah kalian mengacaukan sampel darah?" Inspektur tampak tidak senang, "Tuan Hendro, kita semua adalah inspektur profesional. Apakah kita akan membuat kesalahan tingkat rendah seperti ini? Jika kamu tidak dapat mempercayai kami, Anda dapat membawa hasil tes dan sampel kepada petinggi untuk diperiksa. Kami akan bertanggung jawab atas hasil tes." Wajah Hendro menjadi semakin pucat, dia tahu inspektur tidak mungkin akan membuat kesalahan. Pada saat ini, dia memarahi Shanks di dalam hatinya. Shanks sialan, bagaimana dia mengaturnya? Bukankah ini mempermalukannya di depan umum? Gimana? Dia menarik napas dalam-dalam, berpura-pura tenang dan berkata, "Meskipun kalian tidak menggunakan narkoba, tapi kamu berada di ruangan yang sama dengan Astina, kamu harus bertanggung jawab karena membiarkannya menggunakan narkoba." Astina terkejut, "Apa? Membiarkannya menggunakan narkoba? Apakah ini telah memutuskannya menggunakan narkoba?" Hendro sialan, apakah dia ingin mengorbankannya untuk menghadapi Reka dan Tokia? Sialan, selama bisa menghancurkan Reka dan Tokia, mengorbankan dirinya juga tidak apa-apa. Palingan didenda dan ditahan. Tapi Reka dan Tokia berbeda, mereka berdua adalah orang terkenal, jika mereka hancur, lingkaran bisnis mereka pasti akan berantakan. Reka berkata, "Jangan asal tuduh, kami tidak salah. Astina yang minta kita datang ke sini, kita tidak melihatnya menggunakan narkoba." Hendro, sekarang semua hal harus didasarkan bukti, jika tidak punya bukti, mengatakan apapun juga tidak berguna. Reka, ingin bukti, kan? Tidak masalah. Reka melihat Vania, "Nona Vania, bisakah Anda menunjukkan kepada semua orang apa yang Anda video?" Astina tampak tercengang. "Bukankah tadi, sekretaris, mengapa menjadi Nona Vania dalam sekejap?" Sebuah firasat yang tidak baik muncul di hatinya. Vania mengangguk, mengeluarkan kamera lubang jarum, menghubungkannya ke mesin karaoke dan memutar videonya. Kamera lubang jarumnya profesional, dengan kualitas 720p, videonya masih sangat jelas. Dalam video, Astina berlutut di pintu perusahaan Tomato Group, memohon pengampunan kepada Reka dan Tokia, bersikeras ingin mentraktir mereka untuk makan, bahkan menggunakan hubungan mereka dan menangis. Kemudian, Reka dan Tokia, terharu, mereka setuju untuk pergi makan. Sekelompok orang itu datang ke KTV, Astina terus melayani mereka berdua dengan baik, menuangkan anggur dan menyanjung, lebih rendah dari sang putri di dalam ruang pribadi. Pada saat Reka dan Tokia menyanyikan "You Are the Reason", Reka menekan tombol pause. Selanjutnya, tolong semuanya lihat lebih jelas. Semua orang melihatnya dengan penuh perhatian. Reka menekan tombol putar dan video berlanjut. Pada saat mereka berdua bernyanyi dengan fokus, tangan Astina tiba-tiba terulur ke botol anggur mereka. Reka menekan tombol pause lagi, dan memperbesar tangan Astina. Ada 2 kristal putih di telapak tangan Astina. Reka melihat inspektur, "Apakah kalian bisa beritahu apa ini?" Inspektur berkata, melihat penampilannya, kemungkinan besar itu adalah sabuk kristal. Reka tersenyum, "Ini bisa membuktikan kita tidak bersalah. Astina ingin menuduh kita, tetapi tidak berhasil." Astina hampir gila. Sialan, tanpa diduga, Reka merekam seluruh proses, bahkan memperhatikan tindakan dia menaruh racun. Mengapa? Mengapa dia merekam seluruh proses secara tiba-tiba? Bahkan sengaja mencari seseorang untuk berpura-pura menjadi sekretarisnya. Memikirkannya dengan jari kaki juga bisa, dia mungkin tahu rencananya, jadi dia hanya mengikuti rencananya. Tapi, yang hanya tahu rencana ini hanya dirinya sendiri, Tamara dan Shanks, bagaimana Reka mengetahuinya? Astina tiba-tiba teringat, Tamara tadi kembali dengan Reka, perilaku mereka sangat akrab. Sialan, Tamara mengkhianati dirinya sendiri. Atau, Tamara dan Reka memang segeng,
dan mereka bersekongkol untuk menjebak dirinya. Ini adalah sebuah rencana di dalam rencana. Astina dijebak oleh Reka sepanjang waktu ini. Pengetahuan ini membuatnya gila. Dia menatap Reka dengan mata merah. Reka berkata dengan dingin, "Astina, sekarang apa lagi yang ingin kamu katakan?" Astina menggertakkan giginya, "Brengsek, aku jelas-jelas memasukkan sabuk kristal ke dalam anggur mereka, tetapi kenapa kalian tidak mendeteksi?" Reka menatap Hendro dengan tatapan tenang, "Tuan Hendro, Anda sudah mendengarnya, dia sendiri mengaku dirinya memasukkan sabuk kristal ke dalam anggur kami." Hendro menghela nafas dan memelototi Astina. Wanita ini sungguh tidak punya otak, dia masih ingin melawan Reka. Bukankah ini mencari mati? Sebenarnya, hanya video ini saja tidak dapat membuktikan bahwa benda di tangan Astina adalah sabuk kristal. Tapi sekarang dia mengakuinya sendiri, buktinya telah terkumpul. Ekspresi Astina berubah, dia juga menyadari bahwa dirinya keceplosan. Dia benar-benar gila, bergegas menuju Reka, "Aku bunuh kamu." Reka menyamping, dia dengan mudah menghindari Astina. Tapi gagal. Dia jatuh ke sofa. Astina menangis histeris, seperti macan tutul yang marah. "Reka, kamu licik, tidak tahu malu, kejam, tidak berperasaan. 5 tahun, aku bersamamu selama 5 tahun, bahkan jika tidak ada apresiasi juga ada kerja kerasnya, mengapa kamu paksa aku sampai mati? Hubungan selama 5 tahun, apakah kamu tidak peduli sama sekali?" Reka memarahi dengan marah, "Hubungan? Memangnya kamu pantas membicarakan hubungan denganku? Saat itu, kamu merasa aku miskin. Pada saat pernikahan, kamu mempermalukanku dan memaksa aku untuk membatalkan pernikahan ini. Setelah membatalkan pernikahan, kamu melawanku berulang kali, paksa aku ke jayan buntu bahkan membunuhku. Mengapa kamu tidak berbicara tentang hubungan pada saat itu? Kali ini, kamu sendiri yang mencari masalah, sendiri yang mencari mati, siapa yang harus disalahkan?" Astina menangis. Iya, salahkan dirinya atas semua ini. Salahkan dirinya karena merasa dia miskin, dan putusin dia. Salahkan dirinya karena tidak mendapatkannya, dia selalu ingin menghancurkannya. Ini semua salah dirinya sendiri. Dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan berlutut ke Reka. "Reka, aku menyesalinya. Aku benar-benar menyesalinya. Mohon beri aku kesempatan lagi, mohon, kamu maafkan aku sekali, aku bersedia melakukan apapun untukmu, aku mohon."